Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja ini memimpin sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Daha. Raja ini memiliki dua putri yang sangat cantik, bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Hingga tiba saatnya, ada seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya? Ada yang ingin ayah sampaikan kepada kalian berdua. Esok Raden Inu Kertapati akan datang kemari. Ayah sudah membuat kesepakatan dengan ayahnya bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Ayah sudah membuat kesepakatan bahwa Chandra Kirana akan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih, ayah. Aku sangat bahagia sekali. Pernikahan adalah impianku sejak kecil. Benarkah? Ayah sudah tidak salah pilih putri ayah. Mari kita membuat pesta. Kedatangan Raden Inu Kertapati disambut baik oleh sang raja. Dan saat proses lamaran berlangsung, Chandra Kirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Galuh Ajeng iri pada saudarinya. Diam-diam, Galuh Ajeng ternyata menyukai Raden Inu Kertapati dan ia merasa dirinya lebih pantas untuk dinikahi. Galuh Ajeng pun diam-diam menemui penyihir. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Baiklah, lalu kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kau mengutuknya menjadi sesuatu yang sangat mencegah agar Raden Inu tidak menyukainya. Serahkan saja semuanya kepadaku. Aku akan segera mengutuknya. Hahaha. Sang penyihir tidak bisa mengutuknya secara langsung karena ia tidak bisa masuk ke dalam istana. Akhirnya, Galuh Ajeng terfikir untuk memfitnah Chandra Kirana, sehingga ia harus keluar dari istana. Saat Chandra Kirana pergi keluar istana, ia bertemu dengan sang penyihir. Hahaha. Hei, Chandra Kirana. Kelihatannya kamu sangat sedih hari ini. Kamu siapa? Kenapa kamu sangat rupa? Diam. Aku kesini untuk mengutukmu. Aku di sini juga karena perintah saudarimu agar kau tidak bisa menikah dengan Raden Inu. Apa maksudmu? Apa? Kau tidak dengar aku bicara apa tadi? Berubah kau, Chandra Kirana. Chandra Kirana pun berubah menjadi keong mas. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencari ikan di sungai. Ketika ia melihat keong mas, ia langsung membawanya pulang. Cantik sekali keong mas ini. Aku akan bawanya pulang. Keesokan harinya sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tak ada satupun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil, ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia. Wah, banyak sekali makanan ini. Sepertinya juga kelihatan lezat. Siapa orang yang berbaik hati memberiku semua ini? Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan enak. Nenek pun terkejut. Yang nenek lihat adalah keong mas yang ia simpan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Wah, gadis cantik. Siapa kamu? Aku Chandra Kirana. Chandra Kirana? Yang benar. Kenapa kamu bisa menjadi keong mas? Aku dibutuh oleh seorang pelayan. Dibutuh karena kebutuhan dari saudaraku yang menyuruh kepadaku. Kasihan sekali kamu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa dia. Tapi yang namanya manusia kalau sudah cemburu pasti akan melakukan segala cara. Kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Nek. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati terus mencari calon istrinya. Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi dan mengapa ia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun,
Raden Inu Kertapati juga sangat yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup. Karena itu ia tidak menyerah mencarinya. Siapa kau? Tenang saja, aku akan memberikanmu petunjuk ke arah desa Dadapan. Di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjukku. Baiklah, terima kasih pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh, Raden Inu tetap tidak menemukan desa Dadapan. Lalu saat di perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Anak muda, tolong kaki anak muda. Kaki sudah beberapa hari tidak makan. Kong, ini kek ada beberapa makanan. Terima kasih anak muda. Tetapi janganlah engkau mengikuti arah dari gagak tersebut. Dia sebenarnya bukan burung gagak, melainkan penyihir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ikutilah aliran sungai ini. Aliran sungai ini akan membawa kamu ke desa Dadapan. Baiklah, terima kasih kek. Saya terima kasih kepada Anda. Hati-hati anak muda dalam perjalanan. Baiklah kek. Di sana ada pondok. Sementara waktu aku bisa istirahat. Ya, sebentar. Kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kau bisa ada di sini? Cerita yang panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, nenek, ini Raden Inu yang waktu itu aku ceritakan. Dia ingin menyebutku pulang, tapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Tidak apa-apa, kamu pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Ini kita pulang ke istana dan hidup bersama. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya beserta nenek tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia selamanya.